Menyikapi aksi demo akhir-akhir ini oleh beberapa kelompok di kantor Gubernur Papua Barat Daya, menuai pendapat dari Fopra Papua Barat Daya. Fopra menilai aksi demo ini merupakan bagian dari demokrasi dan itu hak setiap orang untuk bersuara karena dilindungi undang-undang. Namun menurut Fopra, hendaknya aksi demo tersebut harus berlandaskan data sehingga aspirasi yang diperjuangkan benar-benar murni dan bisa dicapai. Fopra tetap memberikan dukungan dan apresiasi kepada penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musad yang telah menjalankan roda pemerintahan di provinsi termuda ini dengan lancar. Kami dari Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya, Fopera, pada kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan aksi-aksi demo yang dilakukan beberapa hari ini di Provinsi Papua Barat Daya. Untuk itu, pada kesempatan ini kami dari Fopera melihat bahwa aksi-aksi demo yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ini, menurut kami ini adalah ruang demokrasi dan kemerdekaan berpendapat di muka umum dan dijamin oleh undang-undang, dan itu adalah hak sebagai warga negara. Namun dalam aksi demo ini juga kami melihat bahwa teman-teman yang berdemo ini juga adalah mereka yang berjuang selama 16 tahun, dan juga ada yang bersama-sama dengan kami untuk menghadirkan Provinsi Papua Barat Daya, dan menurut kami demo-demo itu hal yang wajar saja. Namun kami melihat bahwa demo yang disampaikan oleh teman-teman selama beberapa dua hari ini tentunya harus demo ini berbasis data. Karena hari ini kita mengkritisi pemerintah atau mengkritisi Bapak Gubernur untuk diganti atau diberhentikan, tentunya harus kita punya data, ya. Kita harus punya data pembanding yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri tentang evaluasi kinerja Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, sejauh mana progres pemerintahan kerja-kerja gubernur di Provinsi Papua Barat Daya yang selama ini sudah dilaksanakan selama 6 bulan. Sehingga itulah menjadi data pembanding kita untuk kemudian kita bisa mengatakan bahwa Gubernur Papua Barat Daya ini harus diganti karena tugas-tugas yang diamanatkan oleh undang-undang ini tidak dilaksanakan. Namun menurut kami melihat bahwa dari Fopera Papua Barat Daya dan seluruh masyarakat Provinsi Papua Barat Daya, kami melihat bahwa tugas-tugas pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya ini telah melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Itu kan ada 5 tugas pokok. Tugas yang pertama adalah membentuk kelembagaan dan perangkat organisasi perangkat daerah. Kemudian tugas yang kedua adalah merekrut ASN, pergeseran aparatur sipil negara dari kabupaten kota untuk mengisi di Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 1.053 orang. Kemudian yang berikut adalah memfasilitasi pemilihan atau perekrutmen anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya. Yang keempat adalah memfasilitasi pemilihan DPRD Provinsi Papua Barat Daya dari unsur otonomi khusus. Kemudian tugas yang kelima adalah memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum dan pemilu kada tahun 2024. Itulah tugas pokok utama yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Dan dari kelima tugas pokok ini, Bapak PJ Gubernur sudah melaksanakan 3 tugas. Yang pertama adalah membentuk kelembagaan, sudah dilaksanakan. Yang kedua adalah rekrutmen atau pergeseran ASN, dan ini sudah dilaksanakan dan hanya tinggal menunggu untuk proses pindah dari BKN.
Yang ketiga adalah pembentukan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya, dan ini sudah selesai, dan kami mendapat laporan bahwa Pansel sudah melapor itu kepada Bapak PJ Gubernur. Hasil kerja-kerja Pansel 33 anggota MRP itu sudah dilaporkan, sehingga tiga dari 5 tugas ini kan sudah dilaksanakan. Tinggal hanya pemilihan DPR dari jalur otsus dan juga memfasilitasi pelaksanaan pemilu dan pemilu kada tahun 2024. Sehingga teman-teman atau saudara-saudara kita yang hari ini mengkritisi kinerja gubernur ini harus mereka punya data. Mereka harus punya data yang mengukur atau melihat sejauh mana kinerja gubernur yang diamanatkan oleh undang-undang ini tidak laksanakan. Ingat bahwa gubernur laksanakan tugas di sini ini tidak ya semaunya kita atau menurut pikiran kita. Tapi gubernur melaksanakan tugas di Provinsi Papua Barat Daya itu menurut perintah undang-undang. Sehingga itulah yang harus kita mengkritisi. Nah, kemudian yang berikut adalah terkait dengan kunjungan kerja Komisi 2 yang hari ini kami lihat di media sosial, di WA Group, di mana-mana, di berita-berita ini online sudah mulai disebarkan bahwa ada kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke Provinsi Papua Barat Daya untuk memantau sejauh mana perkembangan tugas-tugas pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya yang dipimpin oleh Bapak Dr. Anus Muhammad Musad. Bagi kami dari Vopera adalah welcome, dan kami sangat mendukung kehadiran anggota Komisi 2 DPR RI untuk hadir di Provinsi Papua Barat Daya. Supaya apa? Mereka melihat keadaan yang sebenarnya, mereka mendengar keadaan yang sebenarnya dan keadaan yang sesungguhnya di Provinsi Papua Barat Daya, supaya ada informasi atau ada penyampaian-penyampaian yang berimbang yang mereka dapat di sini. Jadi terkait dengan kunjungan kerja Komisi 2 ke Papua Barat Daya ini hal yang biasa, karena itu adalah tugas daripada Komisi 2 yang juga adalah salah satu tugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di seluruh Indonesia, termasuk juga penyelenggaraan pemerintahan di DOB baru. Bukan hanya di Papua Barat Daya saja yang akan dikunjungi, tapi pasti juga akan datang ke Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Sehingga bagi kami welcome, supaya tidak lagi ada kucing dalam karung. Tidak lagi ada dusta di antara kita. Ya pastinya tentunya Bapak Gubernur juga akan melaporkan tugas-tugas gubernur yang sudah dievaluasi di dalam Kementerian Dalam Negeri. Kemudian terkait dengan asesmen pejabat yang hari ini juga Eselon 3 yang sudah dilakukan, kami dari Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya juga adalah teman-teman yang selama ini ikut bersama-sama dengan para founding kita untuk memperjuangkan hadirnya Provinsi Papua Barat Daya. Kami tetap menyarankan kepada Bapak Gubernur agar tetap memperhatikan orang asli Papua. Dalam hal ini 80% orang asli Papua itu harus mendapat porsi di Provinsi Papua Barat Daya, karena itu adalah amanat daripada pasal 76 ayat 4 Undang-Undang Otonomi Khusus yang menyebutkan bahwa pemekaran provinsi di Provinsi Papua Barat Daya, di Provinsi Papua itu harus memberikan manfaat kepada orang asli Papua di bidang pemerintahan, di bidang politik, di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Ini harus berpihak kepada orang asli Papua. Sehingga kami pada kesempatan ini juga Vopera ya menyarankan kepada Bapak Gubernur untuk harus taat dan patuh kepada amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. Dan yang berikut juga adalah perjalanan Provinsi Papua Barat Daya ini kan diperjuangkan selama 16 tahun. Kami juga menyarankan kepada Bapak Gubernur untuk memperhatikan ASN kami dari tim deklarator, tim presidium, tim percepatan yang sudah mengikuti asesmen, baik itu pejabat eselon 3 maupun untuk nantinya menduduki jabatan eselon 4, itu mohon kiranya untuk menjadi prioritas. Dan kalau bisa itu kami harus mendapat prioritas. Ya, terkait dengan jabatan job yang akan diberikan itulah hak prerogatif gubernur. Namun dalam pengisian jabatan ini kami menyarankan untuk Bapak Gubernur harus memperhatikan kami yang berjuang provinsi ini.
supaya apa, teman-teman yang berjuang provinsi ini selama 16 tahun dari status kepegawaiannya masih pegawai kecil, hari ini sudah ada yang memiliki pangkat yang memenuhi syarat, sehingga mereka itu sudah menjadi wajar untuk mereka diberikan kesempatan untuk menikmati atau melayani masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya yang juga merupakan hasil perjuangan dari teman-teman yang selama ini berjuang. Ya, jadi pada prinsipnya kami dari Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya, kami dengan bersikap bahwa kami tetap mendukung Bapak PJ Gubernur Provinsi Papua Barat Daya sampai dengan masa tugas yang diamanatkan dalam surat keputusan Presiden, yaitu sampai dengan tanggal 9 Desember tahun 2023. Nantinya kalau misalkan Menteri Dalam Negeri dan Presiden melihat bahwa Bapak PJ Gubernur ini dianggap berhasil dan mampu mengelola pemerintahan di Papua Barat Daya dengan baik, dan kemudian diperpanjang, ya kita tetap tegak lurus untuk memberikan dukungan. Begitu. Jadi sehingga jangan lagi ada yang kemudian membangun opini liar terkait dengan Bapak Gubernur. Ya, saya juga mendengar-dengar di dalam aksi demo tadi itu kan ada yang bicara bahwa semacam ada suatu ketakutan bahwa Bapak PJ Gubernur akan maju sebagai gubernur definitif pada pemilu kada 2024. Ya, kami dari Fopera ini ya hari ini ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat di Provinsi Papua Barat Daya bahwa sesuai dengan aturan, pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota dilarang atau tidak berhak untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai penjabat bupati definitif, pejabat wali kota definitif, maupun juga pejabat gubernur definitif. Dan itu juga sudah dibuktikan oleh Bapak Gubernur bahwa beliau beberapa kali melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, sudah sampaikan bahwa beliau tidak maju gubernur. Ya, jadi kalau mungkin ada isu-isu itu, mungkin hanya isu-isu yang dibangun-bangun saja untuk kemudian mengganggu jalannya pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya. Ya, yang pasti kami dari Fopera tetap akan mengawal yang akan mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai gubernur Provinsi Papua Barat Daya adalah orang asli Papua. Itu kami bertegaskan bahwa yang berhak menjadi gubernur adalah orang asli Papua. Ya, silahkan saja siapa yang mau mencalonkan diri. Ya, ada anak-anak negeri di sini dan orang Papua semakin banyak maju di Provinsi Papua Barat Daya dalam pemilu kada gubernur Provinsi Papua Barat Daya, menunjukkan bahwa orang asli Papua sudah siap untuk memimpin negerinya sendiri. Begitu, sesuai dengan amanat Otsus. Jadi silahkan saja, ya, yang mau maju gubernur silahkan, sehingga tidak boleh lagi ada kepentingan-kepentingan lain yang kemudian memboncengi terus mengganggu pemerintahan. Mari kita bersama-sama dukung Bapak PJ Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Musat, dan juga semua pimpinan OPD yang ada. Dan saya lihat, kami dari forum ini melihat bahwa dalam jabatan eselon 2, ya, ini 80% lebih, malah lebih, ini adalah diduduki oleh orang-orang asli Papua. Ya. Kemudian, ya ada hari ini mungkin yang bilang jabatan strategis eselon 2, mungkin di keuangan atau di Bapeda yang kenapa tidak diisi oleh orang Papua. Sebenarnya begini, jangan kemudian kita membangun opini liar yang membuat rakyat ini bingung. Orang-orang ini kan juga diusulkan oleh orang asli Papua. Begitu. Sehingga kalau memang hari ini kita merasa bahwa mereka ini ya mungkin sudah tidak loyal kepada kita lagi, silahkan lapor gubernur untuk diganti toh. Tidak perlu harus hanya 1-2 orang pimpinan OPD yang mungkin terkesan tidak loyal lagi, baru kemudian kita menjustifikasikan bahwa itu adalah kesalahan gubernur. Masing-masing tim sudah punya perwakilan di dalam, ya. Masing-masing tim juga kemarin sudah ada perwakilan di Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya. Kami punya data itu lengkap, ya. Kami punya data itu lengkap. Siapa dari presidium, siapa dari deklarator, dan siapa dari percepatan. Artinya bahwa semua keinginan dan kepentingan kita ini
sudah terakomodir. Ya, hanya saja nanti pejabat eselon 3 dan eselon 4 inilah yang menjadi harapan kami dari Vopera, supaya Bapak Gubernur dapat mengakomodir tim lebih utama, ya, dengan tetap mengacu kepada aturan dan kriteria dan nilai-nilai yang sudah dilakukan melalui tim asesmen. Kita tidak bisa mengintervensi gubernur secara jauh. Kami hanya sebatas menyarankan supaya kita menjaga stabilitas bersama, situasi di daerah yang tetap kondusif, sampai dengan Bapak Gubernur melaksanakan tugas sebagai penjabat gubernur